Nah, Itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehah. Hari ini kita belajar koordinat kartesius. Kemarin kan kita sudah selesai membahas pola bilangan ya. Sekarang kita belajar tentang koordinat kartesius. Nah, materi ini sangat sedikit, jadi nanti cuma 2 pertemuan saja kita mengajar koordinat kartesius, belajar koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu kalian pernah dengar radar? Nah, itulah bentuk di dunia nyata untuk koordinat kartesius. Bentuk koordinat kartesius itu seperti ini. Ini garis mendatar ini atau horizontal ini dinamakan sumbu X. Sedangkan yang tegak, garis tegak atau vertikal ini dinamakan sumbu Y. Ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Terus tempat-tempat ini ada namanya juga. Yang pertama di sini, ini namanya adalah kuadran 1. Kuadran 1 di sini, terus di sini namanya kuadran 2. Terus di sini kuadran 3. Yang terakhir di sini adalah kuadran 4. Ya. Jadi ada 4 bagian di koordinat kartesius. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Kemudian sumbu X di sini untuk ke kanan, untuk poros di sini adalah titik 0 ya. Titik 0. Terus kalau ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau ke kiri berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau ke atas berarti positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan koordinat kartesius. Lalu ada juga istilah titik koordinat. Titik koordinat. Ya. Apa itu titik koordinat? Misal di sini ada titik A. Titiknya berada di 3,5. Nah, jadi inilah yang disebut dengan titik koordinat. 3 ini untuk X, 5 ini untuk Y. Ya, jadi titik itu selalu X, Y. Yang ditulis adalah X-nya dulu, baru yang kedua adalah Y-nya. Jadi untuk titik A 3,5 itu berada di sini. Ini X ya, berarti 1, 2, 3. Y-nya 5 berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 3. Nah, tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Nah, disinilah titik koordinat dari A 3,5. Jadi titik A 3,5 itu berada di kuadran 1. Contoh lain, misal
ada titik koordinat B itu berada di titik negatif 2,4 ya. Maka kalau digambar X-nya negatif 2 berarti negatif 1, negatif 2. Y-nya 4 berarti 1, 2, 3, 4 ya. Maka titiknya itu berada di sini. Nah, inilah titik B negatif 2,4. Jadi titik B berada di kuadran 2. Contoh lain, satu lagi. Misal di sini ada titik C berada di titik negatif 3, negatif 5. Maka kalau digambar negatif berarti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 5 untuk Y-nya berarti ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, jadi titiknya itu berada di sini. Ya, jadi titik C itu berada di kuadran 3. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat kartesius. Paham ya, soleh-soleha? Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Cukup sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.